Yang sedang kami atas perintahnya Pak Menpan kami kerjakan oleh BKN adalah, dan termasuk Rekan-Rek adalah bagaimana memverifikasi dan validasi mereka. Ada 6 pokja yang terlibat, dan itu kami pagi sampai malam karena ada 1,7 juta orang. Saya sendiri per hari dapat jatah kurang lebih 1.000 orang. Saya ikut Pokja 5 dan Pokja 6. Pokja 5 itu kualifikasi pendidikan, Pokja 6 itu saya lupa apa. Dan itu sudah selesai kami. Kami hanya diberi waktu 1,5 bulan sampai 2 bulan. Dan kita bagaikan Roro Jonggrang ya Bu Erna ya, membangun candi. Saya kira BKN LAN itu sudahlah, pokoknya 27 jam sehari ya kerja. Tiba-tiba ada pimpinan minta supaya ini harus selesai dan sebagainya. Nah, tetapi sifat verbal yang dilakukan BKN tentu satu, datanya tidak boleh bergerak dulu. Sehingga ketika itu, akhir tahun kalau tidak dulu, Pak Herman dan Bapak Ibu, data itu sudah kami tutup Bapak. Tidak boleh ada penambahan, tidak boleh ada revisi. Sehingga bagi kami dengan data yang tetap itu, yang tidak bergerak itu, kemudian kami memverifikasi validasi. Hasil verifikasi validasinya sudah kami sampaikan ke Kemenpan RB. Ya, nah, karena itu akan menjadi bagian dari pengambilan keputusan, maka dengan berat hati Kemenpan RB dan BKN menutup akses publik untuk itu. Jadi kalau sekarang ada barangkali 1-2 orang oknum yang bilang saya bisa memasukkan kamu, ponakanmu dan sebagainya ke database non-ASN BKN menyusul, saya pastikan itu bohong Pak, itu hoax Bapak Ibu. Jadi keputusannya sudah bulat bahwa database itu akan dipakai dan sudah kami verify. Cuma verifalnya itu bukan go no go ya, bukan ini nggak bisa, ini bisa. Tetapi kami hanya menyampaikan ke Pak Menpan, Pak ini loh Pak persyaratannya ini kualifikasi pendidikan, tapi ternyata adanya ini misalnya, atau kualifikasinya ini adanya itu. Kami sampaikan apa adanya secara lengkap. Ada 6 pokja. Ada kesesuaian masa jabatan, ada kesesuaian latar belakang pendidikan, ada kesesuaian kompetensi, ada kesesuaian yang lain-lain, pokoknya itu. Tetapi itu bukan decision ya. Kami sampaikan itu ke Pak Menpan untuk beliau olah lagi, katakan menjadi suatu keputusan politik dan sebagainya. Jadi itu Pak Herman, jadi memang sudah tidak dibuka lagi akses untuk itu. Tahun lalu instansi pemerintah diperintahkan untuk mensosialisasikan atau menyebutkan siapa saja yang masuk di situ, dan ini akan jadi bagian dari pengambilan keputusan tentang seleksi ASN. Saya kira itu. Baik Pak, terkait rancangan RPP turunan daripada undang-undang yang sedang digodok tadi memang sudah kami tunggu-tunggu. Mungkin dalam kesempatan ini ada 2 substansi dua hal yang ingin kami tanyakan. Pertama terkait pemberhentian sementara tadi, yang kedua terkait pengadaan dan penataan non-ASN. Tentang pengadaan dan penataan non-ASN, memang semenjak press conference Pak Menpan tentang perkembangan pengadaan, salah satu poin yang ditekankan adalah penggunaan database BKN. Itu menjadi gejolak juga di daerah Pak, mohon izin, perlu kami sampaikan tadi, itu menjadi gejolak di daerah karena proses pendataan itu dilakukan di tahun 2022 dengan syarat 1 tahun. Di Desember 2021. Yang kami pahami sampai dengan sekarang, sedangkan di tahun lalu kita menggunakan syarat penerimaannya tidak sesuai dengan database, tapi menggunakan 2 tahun masa kerja. Sehingga memang yang tidak masuk di database, istilah tadi terlindungi oleh aturan penerimaan tahun lalu. Tadi itu Pak. Nah, karena kan dihitung sampai dengan pada saat pendaftaran. Saat diberlakukan di tahun ini dengan statement kemarin akan menggunakan database yang kami pahami, walaupun kami juga masih menunggu nih Pak, database yang ada di setiap daerah tuh siapa-siapa saja. Karena saya dengar masih sedang diaudit oleh BKN dan BPKP tadi kan. Nah, yang perlu kami sampaikan juga masih banyak tenaga non-ASN yang tidak terdata di dalam database, sedangkan di sisi lain kita berbicara penataan non-ASN dan kekurangan kebutuhan di daerah kami yang pelosok baik darat maupun sungai
tenaga honorer dari dana BOS yang tidak terdata juga lumayan banyak, Pak. Nah, itu juga akan menjadi bumerang apabila database BKN kami, kemudian saya informasikan juga sebelumnya kami sempat komunikasi dengan pihak Kemendikbud. Dari data Kemendikbud itu sekitar 700-an ribu guru terdaftar di Dapodik tapi tidak terdaftar di database BKN. Yang kami pahami, kami yakini Kemendikbud akan berusaha untuk memperjuangkan gurunya yang ada di Dapodik tanpa menggunakan database yang kami pahami. Nah, harapan kami jika memang di salah satu tenaga jabatan tadi diakomodir tanpa penggunaan database, di teknis maupun tenaga kesehatan juga memiliki kasus yang sama, Pak. Mohon dipertimbangkan apabila misalnya tadi agak bergerak, tidak menggunakan database seperti aturan tahun lalu. Tapi apabila aturan turunan nanti Permenpan ataupun Perka BKN tentang pengadaan menggunakan database, kami selaku Panselda tetap akan tegak lurus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pusat, suka ataupun tidak suka. Cuman akhirnya perlu kami sampaikan penataan non-ASN ini tidak maksimal menurut kami di daerah. Kemudian terkait dengan penataan ASN juga, Pak, mohon dipertimbangkan karena saya juga dengar tadi ada diskusi dengan Kemenq yang selalu menjadi momok kita di daerah adalah penggajian anggaran dalam hal penerimaan tadi. Nah, yang saya pahami tadi ada P3K full time dan part time. Sehingga kalau kami lihat track recordnya beberapa tahun ini, BKAD selalu bilang ke kami, DAU-nya memang dipersiapkan di tahun pengangkatan. Di tahun selanjutnya, DAU-nya tidak sesuai dengan penambahan DAU-nya tidak signifikan sesuai dengan jumlah P3K yang kita angkat tadi. Salah satu pertimbangan juga berbenturan dengan batas maksimal anggaran belanja pegawai, pertimbangan BKAD tadi, yang akhirnya bentrok dengan Permendagri tadi. Nah, ini mohon pertimbangan, Pak, untuk menjadi diskusi lah di level pusat terkait DAU untuk daerah sehingga batas maksimal tercukupi. Dengan kekhawatiran kami anggaran juga kami ambil resiko dengan formasi besar-besaran. Mohon izin kami sampaikan, Pak, tahun ini kami Kapolres Hulu perintah PPK tadi 2071 formasi untuk P3K karena konsepnya menata non-ASN tadi, Pak. Tapi database kami tidak sampai sebanyak itu jika harus menggunakan database, dan kami pastikan akan banyak sekitar 1000-an formasi P3K kami akan kosong apabila menggunakan database. Tapi kami pada prinsipnya masih menunggu apa yang menjadi aturan dari pusat. Saya rasa beberapa poin itu tadi mohon kami diberikan pencerahannya, Pak. Terima kasih kesempatan bisa berdiskusi langsung dengan Pak Kapus. Untuk yang permasalahan dengan tenaga non-ASN mungkin pertanyaan dari BKPSDM Kapas Hulu itu sudah mewakili, Pak. Jadi saya akan coba satu, tapi yang nanti mungkin nggak usah terlalu heavy karena nanti susah ininya. Karena saya harus terus terang, Bapak Ibu, saya hanyalah kepala pusat. Kepala pusat itu ya eselon 2 lah. Kalau di provinsi itu banyak, ada puluhan gitu. Jadi kalau saya salah ngomong bahaya buat saya. Jadi saya izin akan merespon dulu ya ini ya. Nanti setelah itu mungkin bisa ditampung. Baik. Terima kasih Pak Aris, terima kasih. Bapak, Ibu, kalau surga itu isinya hanya ASN, maka saya akan memohon yang masuk duluan adalah orang BKD, BKPP, BKPSDM, BPSDM, dan BKN. Yang lain-lain DPM, PTSP, kesehatan belakangan. Karena memang sehari kita, Pak, semua, Pak, mungkin di BKD itu bisa bekerja 26 jam sehari. Padahal sehari ada 24 jam. Warung Madura saja kalah mungkin, Pak. Baik, terima kasih Pak Aris. Saya kira untuk pendataan non-ASN dan sebagainya, saya ingin ingatkan Ibu Bapak bahwa historinya dulu ada PP atau Peraturan Pemerintah 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer. Di dalamnya juga ada kewajiban atau larangan untuk mengangkat honorer dalam bentuk apapun. PP 48 2005.
Kemudian ada juga direvisi menjadi PP 56 2012 yang juga ada larangan untuk mengangkat honorer menjadi mengangkat honorer, dan itu dibebankan kepada APBN atau APBD. PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K itu juga demikian. Jadi kalau misalnya Pak Aris dan Bapak Ibu di BKD hanya memotong historinya menjadi Pak yang kurang dari setahun tidak terjadi di database non ASN BKN juga banyak, Pak. Itu kita seperti memotong sejarah, Bapak. Larangan bagi kepala daerah atau bagi siapapun untuk mengangkat honorer dan dibebankan kepada APBD itu sudah ada. Oleh karena itu, kalau di BKN misalnya di KL Pusat kami ada istilah PPNPN, pegawai pemerintah non PNS yang bukan honorer. Apa itu? Ada 4. 1, satpam atau security. Tadi ada yang tanya soal satpam ya. Kemudian yang kedua, cleaning service. Yang ketiga, sekretaris. Dan yang keempat, saya lupa, driver. Sopir saya, termasuk sopir saya, itu bukan honorer, Pak. Dan tidak bisa dianggap sebagai honorer. Karena di BKN kami tidak punya honorer. Tetapi yang bersangkutan, driver saya misalnya, itu diangkat melalui perjanjian kerja dengan pihak ketiga, yang dapat dipastikan bahwa tiap tahun dia akan memperoleh kenaikan upah berdasarkan UMR, UMK, yang itu nyatanya lebih tinggi dari gaji kita. Saya kasih perbandingan ya, gaji pokok saya, pengalaman 22 tahun kerja, berapa? Sekitar 4,8. Saya 4D mentok sekarang, 4,8. Dan itu tidak bergeser 5 tahun ini dari 4,6, 4,7, 4,8 ya. Driver saya mulai masuk 2016, itu dengan 3,7. Sekarang Ibu Bapak tahu berapa? 4,6. Sebentar lagi nyalip bosnya. Jadi gaji pokoknya yang kita nih ASN ya, nah gitu yang mereka lompatan begini. Dan satu saat mungkin 1-2 tahun lagi melebihi gaji pokok saya. Itu untungnya teman-teman di PPNPN, security atau satpam, cleaning service, sekretaris, kemudian driver, itu menjadi tenaga bekerja yang dikontrak dengan pihak ketiga. Dan itu jaminan bahwa mereka penghasilannya akan jauh lebih layak daripada kita yang di ASN, gitu ya. Dan itu clear. Nah, oleh karena itu saya tegaskan lagi, sebenarnya ini bukan barang baru. 2005 sudah dilarang, 2012 ini kan masih ada itu. Oleh karena itu pemerintah mengambil jalan tengah. Oke, kemarin ada pendataan yang bisa didata adalah yang minimal syaratnya sekian. Memang cut off-nya itu yang katakanlah bermasalah karena teman-teman di daerah ya mungkin karena faktor politik lah, boleh sebutlah apalah ini, katakanlah saya harus terus terang ya, ini tim suksesnya bupati, tim suksesnya wali kota, tim suksesnya gubernur dan sebagainya yang harus diakomodasi, tapi uangnya nggak cukup, duitnya nggak akan cukup, apalagi nanti ada kewajiban per 2027 maksimal 30%. Karena kalau gaji ASN atau honorer kemudian lebih dari 30%, yang kasihan masyarakatnya. Berapa banyak sisa anggaran APBD yang bisa ditujukan untuk pembangunan daerah? Makin kecil, Pak, untuk membayari itu, dan itu akan jauh lebih jelek ininya, impact-nya. Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini ada solusi alternatif dengan P3K paruh waktu, yang sekali lagi saya tidak boleh ngomong kecuali saya bisa bilang, Pak, sedang di last corner ya Pak, tikungan terakhir Pak, bentar lagi dah gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dan Pak Aris, saya paham betul apa yang ada di dada kita semua nih. Jangankan Bapak, kami Pak juga Pak, 516 instansi ke kami semua ya, apa Pak Ridwan gini dan sebagainya. Jadi saya kira saya di sisi yang sama dengan Bapak Ibu BKD, BKPP, BKPSDM, provinsi, kabupaten, kota. Tetapi ini faktanya. Jadi kalau proses social reengineering atau rekayasa sosial itu jangankan
100% Pak. 75% atau 50% berhasil saja itu sudah sukses. Dan apa namanya, persoalan-persoalan lain akan muncul. Saya kira itu Pak Aris, terima kasih atas concern Bapak, dan beberapa akan saya teruskan tentang bagaimana ini lebih besar pasak daripada tiang dan sebagainya. Mudah-mudahan ada solusi, meskipun solusinya mungkin solusi antara, solusinya mungkin multi years misalnya, tapi amanat undang-undangnya per 31 Desember 2024 masalah tenaga non-ASN itu harus sudah selesai Pak. Selesai berapa persen? Mari kita coba. Saya masih optimis bahwa kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu, saya kembalikan ke Pak Moderator. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf kalau ada kurang. Tadi saya rasa cukup ya pembahasannya, bahwa memang dalam hal ini BKN sangat memahami kepegawaian yang ada di daerah dengan lininya di Kanrek tadi, dan pastinya apa yang tadi disampaikan menjadi muatan positif untuk penguatan dari rancangan PP manajemen ASN. Dan ini menjadi problematika tidak hanya di Kapuas Hulu, kami rasa di seluruh Indonesia, yang mana Pak Muhammad Ridwan ini udah paham betul nih bahwa permasalahan-permasalahan yang ada di daerah ini perlu segera diselesaikan. Baik, terima kasih Bapak Sekretarisman dari BPSDM Kapuas Hulu.